Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza ghulam, pemuda. Dengan nama Allah, Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kenajan tubuhnya berisikan nama Allah, tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Terus benar-benar tembus dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menteri. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dia katakan? Semua algojo disuruh gali parit. Siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku, maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di qalb. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja. Ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama Ajengan itu sudah cukup. Bismillah, diulang-ulang itu bismillahnya udah hebat. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Qalbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau qalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapak ini nggak ada ya. Iya. Nah, maka Bapak Ibu ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di majelis Syifa'ul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas.
salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, hakikat Bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang baca Bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut Al-Khutwah Al-Muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan Bismillah. Nanti sebelum berdiri baca Bismillah, mau duduk, nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah, supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah, itu maknanya abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma Bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum ngapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca Bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah, jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya, kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiat, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca pakai baju, pakai jilbab, pakai Bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca Bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia, makhluk halus bernama jin. Ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu, tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga Pak, bisa ngerangin pajangan mabuyain. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar, jinnya kebakar, panas. Ada nama Allah di dalam badannya. Alhamdulillah. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu solawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum solawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orangnya. Apa jadi potong?
kita mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Maksudnya sebelum ada sholat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah berselawat. Allah itu qadim. Itu makna, dan disebutkan di kitab ini juga ya. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya, qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada sholat ente, belum ada. Belum ada, zakat kita belum ada. Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya, dan senantiasa bersalawat kepada